Saya tuh pernah gagal interview user karena nggak bisa jawab pertanyaan teknikalnya. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kalian yang udah kunjungin channel ini. Kali ini saya akan coba sharing ke kalian tentang pengalaman saya. Jadi kalau di judul video saya tulis pengalaman gagal interview user karena nggak bisa jawab technical question. Jadi kayak ada pertanyaan technical, tapi saya nggak bisa jawab. Gimana sih ceritanya? Oke, jadi sebelum kita memulai, kalian bisa klik dulu tombol subscribe channel ini, biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian tentunya. Oke, nah ini sebenarnya pengalaman yang udah terjadi cukup lama. Jadi sekitar mungkin tahun 2015 ya. Jadi kalau kalian udah sempat lihat video saya sebelumnya, saya sedikit banyak pernah menyinggung nih. Kenapa sih saya gagalnya? Nah, di sini lebih spesifikkan saya share ke kalian. Saya tuh pernah gagal interview user karena nggak bisa jawab pertanyaan teknikalnya. Jadi seperti video sebelumnya, saya sempat share sedikit kalau interview user, kadang di beberapa perusahaan itu ada user yang nanyain technical, ada juga yang nanyain non-technical, ada juga yang nanyain mix, jadi technical nanyain, non-technical juga nanyain. Ya, siapa sih yang tahu, itu depend on company. Jadi setiap perusahaan tuh punya istilah sendiri-sendiri, lebih tepatnya ke usernya. Jadi setiap user tuh punya cara sendiri-sendiri. Nah, saat itu saya sedang rekrutmen di salah satu perusahaan Perancis, namanya Alstom Power, yang saat itu diakuisisi oleh GE ya tahun depannya kalau nggak salah. Jadi cukup seru. Awalnya saya dipanggil tes di salah satu institut di Jawa Timur. Of course pasti kalian tahu institut apa. Nah, di situ saya panggil tes tuh. Nah, ini cukup menarik karena di tes awal itu yang dipanggil itu adalah 150 peserta. Jadi cukup sedikit kalau menurut saya. Skala rekrutmen 150 peserta. 149 itu dari alumni Institut Teknologi yang ada di Surabaya dan satu dari alumni universitas lain, yaitu saya. Jadi bisa kalian bayangkan, kalian ikut tes seleksi kerja, kalian adalah salah satunya orang dari universitas lain dan kalian bersaing dengan 149 orang. Awalnya nervous ya, atau merasa pasti gagal nih, tapi ternyata bisa. Nah, tesnya apa aja sih? Nah, urutannya gini nih, jadi biar nanti ceritanya lebih gampang dan kalian lebih dapat mencerna, atau mungkin nanti kalian juga dapat kesempatan tes di perusahaan yang sejenis atau sama gitu. Jadi awalnya kita dipanggil tes dulu nih, panggil tes, dapat undangan tes kan ya, tesnya di Surabaya, nah di kampus juga. Nah habis itu tes pertama itu bukan psikotes, saat itu tuh tes teknikal. Jadi psikotesnya nggak ada ya seingat saya, jadi cuma technical test. Jadi ada sekitar 150 soal teknikal. Nah dari situ nanti akan lolos untuk lanjut ke interview HRD. Nah habis interview HRD lanjut ke interview user. Nah dari user nanti medical check up, udah deh beres, cepet kan. Nah, tapi ternyata saya cuma sampai di interview user. Di interview user ini cukup menegangkan karena yang tadi saya bilang, saya tuh gagal karena saya nggak bisa jawab pertanyaan technical. For your information, jadi ini adalah interview user pertama saya setelah saya lulus kuliah. Jadi kayak pertama kali, sebelumnya belum pernah. Jadi buat kalian ini mungkin berguna banget buat experience lah. Kalau kalian masih fresh graduate dan mau interview user, atau mungkin ada rencana atau mungkin udah dapat panggilan interview user, apa aja sih yang perlu saya persiapkan? Nah, saat itu ya namanya baru lulus ya, saya tuh nggak prepare banyak, jadi saya cuma belajar seperlunya tanpa tahu spesifiknya kemana gitu. Akhirnya datanglah saya interview dan ditanyailah salah satu pertanyaan yang teknikal, dan sebenarnya ketika saya udah selesai tes atau mungkin udah sekian kali saya tes tuh saya ngeliat pertanyaannya itu sebenarnya gampang karena saya nggak prepare. Akhirnya saya salah jawab. Jadi dulu dia nanyain sesuatu yang teknikal di bidang mechanical engineering karena saya ada alumni teknik mesin. Nah udah ditanya nih, saya jawabannya no gitu, saya tidak gitu. Ternyata diulang lagi pertanyaannya, yakin jawabannya tidak, yakin nggak? Saya bilang tidak lagi gitu. Terus dia sampai kalau nggak salah 4 atau 5 kali dia menanyakan hal yang sama, dan saya juga insist menjawab di pertanyaan yang sama, di jawaban yang sama. Saya jawab tidak semua, dan akhirnya si usernya kayak lihat-lihatan sama HRD, ini nggak cocok banget nih gitu. Awalnya sih saya kira, ini pasti pertanyaan jebakan nih. Jadi kayak dia ingin menguji keberanian saya dalam mempertahankan pendapat yang benar. Ternyata setelah saya keluar dari ruangan tes, saya dapat pengumuman. Saya tahu, saya jawab pertanyaan yang fatal salahnya. Jadi kayak itu sangat memalukan lah sebagai lulusan teknik mesin menjawab hal seperti itu. Secara teknikal bisa dibilang saya kualitasnya sangat jelek at that time.
Jadi gagal. Nah, buat kalian teman-teman nih fresh graduate yang saat ini lagi survive nyari kerja dan udah ongoing atau mau interview user di suatu perusahaan, saya sarankan kalian jangan lupa untuk persiapan technical. Jadi kayak jawaban-jawaban technical knowledge itu penting banget. Terus mungkin kalian bingung nih, technical knowledge yang seperti apa? Saya kan kuliahnya banyak nih bang. Saya kuliah matematika, saya kuliah kalkulus, saya kuliah ekonomi, atau apapun itu semua SKS kah? Enggak. Jadi jangan belajar semuanya, nanti kalian pusing. Ini bukan sidang skripsi, jadi ini cuma interview. Nah, untuk menseleksi apa aja sih yang bisa kalian pelajarin atau bisa kalian persiapkan untuk interview user, itu sedikit mudah atau cukup mudah. Yang pertama, yang paling gampang itu kalian lihat dari job description di posisi yang kalian lamar. Jadi kalau ngelamar kerjaan, itu kan ada job description tuh. Job description tuh kayak pekerjaannya apa aja sih di posisi ini, nanti kamu ngapain, terus kamu reportingnya ke siapa, aktivitasmu apa aja. Itu ada semua di situ. Nah, setelah itu, kamu tinggal baca-baca tuh, kira-kira ambil tuh yang kata kunci yang penting. Contohnya bisa mengoperasikan dan memprogram atau mungkin bisa melakukan ini tuh. Nah, itu kalian catat tuh, kalian pelajarin itu. Kalau saya sebagai anak mesin ya, contoh nih, biasanya job requirement-nya atau job description-nya itu bisa melakukan analisa oil, nah, contohnya gitu. Atau mungkin bisa membaca vibrasi. Berarti saya harus belajar keras untuk tahu lebih banyak nih masalah oil. Atau mungkin tahu lebih banyak nih tentang vibrasi. Seperti itu. Nah, itu biasanya udah didetailkan sih di posisi kalian tuh ngapain aja. Nah, kalian pelajarin itu karena berdasarkan pengalaman pribadi saya, pertanyaan teknikal itu nggak jauh-jauh dari yang ada di job description. Nah, itu yang bisa kalian lakukan untuk pertama kali. Nah, yang kedua, setelah kalian udah prepare nih, udah baca-baca job description, udah belajar juga. Nah, kalian coba cari profil salah satu karyawan kah, atau mungkin salah satu employee di perusahaan mana yang memiliki posisi yang sama dengan yang kalian lamar. Tapi saya sarankan di perusahaan yang sama. Jadi kalau kalian sedang melamar di perusahaan gandum makmur gitu ya. Nah, kalian cari nih di gandum makmur, posisi apa nih? Contohnya electrical engineer. Nah, kalian cari tahu electrical engineer di gandum makmur tuh ngapain sih kerjaannya. Oh, ini tuh. Nah, biasanya di LinkedIn atau di sosial media ada tuh yang sharing kerjaan saya di perusahaan itu apa aja sih? Nah, itu kalian bisa pelajarin di situ. Jadi, at least ketika kalian udah datang ke interview, kalian tuh udah siap untuk bekerja kasarannya. Jadi kayak sekalipun kalian belum diterima, tapi kalian udah tahu nih kerjaannya nanti ngapain, terus saya harus bisa apa, terus apa kontribusi saya, itu penting banget. Karena banyak banget orang tuh yang persiapan ketika mau interview user, itu bingung mau nyiapin apa, karena yang disiapin banyak nih. Dia buka materi kuliah, dari SKS pertama kali semester 1 sampai semester 8. Ujung-ujungnya apa? Kamu nggak dapet apa-apa karena nggak tepat sasaran dengan apa yang kamu persiapkan. Begitu pula kalau kalian masuk ke satu perusahaan, mungkin perusahaan startup yang baru nih di posisi atau mungkin perusahaan yang bergerak di bidang otomotif atau apapun itu. Pelajari job description, terus cari kata kuncinya dan lihat background kalian. Apa aja sih yang bisa saya persiapkan atau mungkin apa aja sih yang bisa saya pelajarin dulu sebelum saya datang ke interview. Ya, saya rasa dengan persiapan ini, at least kamu udah memegang 60% sampai 70% kunci kesuksesan kalian dalam interview kerja. Jadi buat kalian yang mau interview user, jangan pernah melupakan yang namanya persiapan technical knowledge. Karena kadang itu user nanyain itu. Walaupun ya, di beberapa perusahaan tuh ada juga user yang nggak nanyain sama sekali tentang technical. Apakah abang pernah? Ya, saya pernah interview di beberapa perusahaan. Tuh nggak ada dia nanyain technical sama sekali. Jadi pertanyaannya itu non-technical dan kita susah menebaknya antara kita diterima atau tidak. Karena kalau non-technical tuh kita nggak tahu jawaban kita benar atau salah. Tapi kalau technical, itu kita bisa yakin dong, oh jawaban saya tadi benar, jawaban tadi saya salah gitu. Karena ya itu tadi, depend on your company, depend on user juga. Karena tipe-tipe user kan beda-beda. Mereka punya cara sendiri dalam melihat apakah calon kandidat ini bisa bekerja sama saya atau tidak. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Kalau kalian punya pertanyaan terkait persiapan untuk interview user apa aja sih bang, gitu. Kalian bisa share juga di kolom komentar. Bang, saya mau interview nih di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nih untuk posisi planner. Kira-kira apa sih yang bisa saya persiapkan? Nah, saya akan coba balas satu persatu supaya inilah kalian punya gambaran. Tapi juga bukan sebuah jaminan ya ketika saya kasih jawaban atau kisi-kisi atau tips kalian bakal diterima 100%, enggak. Karena dalam proses interview itu ada banyak banget pertimbangan yang diambil dari si recruiter. Jadi nggak hanya jawaban kamu ketika interview, tapi ada poin-poin lain yang bisa jadi
pertimbangan untuk mereka ngambil sebuah keputusan yes or no-nya. Oke, thank you buat kamu yang udah kunjungi channel ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, see you next time.